Oke, halo, kembali lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya mau eh, memperlihatkan dan juga meninjau dari salah satu platform peer-to-peer lending, yaitu Investri. Nah, kita lihat dulu website utama, website tampilan website dari investri.id. Nah, ini kita bisa diperlihatkan ada peringatannya dan lain-lain. Lalu kita lanjut aja ke bawah. Jadi investor itu marketplace lending yang bisa menjadi solusi bisnis secara digital untuk UKM. Jadi investor di sini katanya sudah berdiri lebih dari 5 tahun, eh, dan Investri sudah berevolusi dari yang tadinya berupa marketplace bagi yang ingin mengajukan dan memberikan pinjaman menjadi sesuatu yang lebih berdampak, atau platform yang menawarkan solusi bisnis secara digital kepada para pegiat UKM melalui produk-produk pinjaman yang berfokus pada rantai pasokan serta menyediakan alternatif lain bagi masyarakat yang ingin memperoleh imbal hasil lebih secara nyaman dan juga bijak. Nah, jadi cita-citanya kalau misalnya dari investasi katanya ingin mewujudkan cita-cita besar inklusi keuangan di Indonesia dengan cara bertumbuh bersama borrower, lender, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Nah, kita juga di sini disuguhkan keunggulan dari Investri. Yang pertama, untuk pendanaan, kita tuh bisa mendapatkan imbal hasil yang atraktif hingga 20% per tahunnya. Lalu resikonya juga terukur, terus prosesnya mudah dan 100% online, dan pendanaan mulai dari 10 juta rupiah. Itu ya. Lalu untuk bagi yang ingin menjadi pinjaman, biayanya terjangkau mulai dari 0,9% per bulan, lalu juga transparan, prosesnya mudah dan cepat, dan juga tanpa jaminan aset tetap. Itu. Nah, lalu untuk portofolio investrinya, ini jumlah fasilitas pinjamannya sejak berdiri sudah total 22,56 triliun, dan nilai pinjaman yang tersalurkan itu sejak berdiri 14,40 triliun. Nilai pinjaman lunasnya 13,14 triliun dan lain-lainnya ya. Dan ini rata-rata tingkat imbal hasilnya lumayan 18,6%. Dan rata-rata waktu pinjaman terdananya 4 hari. Jumlah pinjaman untuk didanai 18. Dan jumlah pinjaman yang lunas juga cukup banyak, 45.992. Dan ini ada ya sedikit testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan investri, baik itu sebagai borrower ataupun lender. Dan ya jelas lembaga ini telah diberi izin dan juga diawasi oleh OJK dan terdaftar sebagai dari Fintech Indonesia dan juga AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, ini kita langsung coba kita lihat marketplace-nya. Yang di sini marketplace-nya di sini ada 3 ya, ada pendanaan, reksadana for lender, dan juga SBN retail. Yang mana SBN retail ini maksud SBN itu adalah surat berharga negara. Nah, ini ada macam-macam ya untuk pendanaan. Ada banyak. Tuh, ini ada 92 juta lagi. Ini dari industri pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tanpa peminjamnya QSB. Lalu ini juga kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tingkat resikonya 12% per tahun, jangka waktunya 60 hari. Nah, nilai pendanaannya ini minimal 10 juta dan paling besar adalah 2 miliar. Nah, metode pengambilannya ini pelunasan sekaligus. Nah, ini juga kita bisa misalnya melakukan simulasi, misalnya kita melakukan pendanaan sebesar 10 juta, kita hitung, dan ini kira-kira imbal hasil pendanaannya 10.200.000. Ada juga invoice financing, industrinya industri kreatif. Ini nama perusahaannya, ya ada banyak di sini pilihan-pilihannya. Ada juga reksadana for lender, yang ini term kas 2 kelas A, yang ini kategorinya pasar uang.
Dan ini juga principal cash fund, juga ini pasar uang seperti itu. Dan kita bisa lihat ada kinerja selama 1 tahun terakhir dan tanggal peluncurannya, lalu NAB-nya, tanggal NAB-nya, total dana kelolaannya berapa, dan periode investasinya berapa lama gitu ya. Tapi rata-rata kalau misalnya pasar uang itu kurang dari 1 tahun sih. Ya, ini ada SBN retail, tapi SBN itu nggak selalu ada sih biasanya. Oh iya, kalau misalnya kita mau melakukan pendaftaran, nanti ada pilihan. Misal kita masuk, kita belum punya akun, nah ini ada pilihan. Kita mau daftar sebagai pemberi pinjaman atau sebagai penerima pinjaman. Itu mau jadi lender atau borrower. Jadi kalau misalnya Anda daftar sebagai lender, ini kita bisa pilih nih, maksudnya kepemilikan akunnya ini milik sendiri atau mewakili pihak lain gitu, atas nama orang lain atau atas nama perusahaan lain. Misal kita pilih milik sendiri, nah ini jelas kita masukin alamat email dan lain-lainnya. Sedangkan kalau misalnya kita pilih borrower juga sama, ini Anda mewakili diri Anda sebagai entitas perorangan atau Anda mewakili perusahaan atau badan hukum yang terdaftar dalam hukum Indonesia gitu. Nah ini kebetulan saya sudah daftar, saya coba masuk sebagai lender, daftar sebagai lender, dan ini kebetulan saya belum dilakukan verifikasi oleh investornya. Lalu kita bisa lihat ini di sini ada rekap, atau rekap di sini ada dana cash in hand, maksudnya dana yang kita ada di saldo investor ini ada berapa gitu ya. Lalu ada total imbal hasil bersih, ini maksudnya itu ada total akun. Nah maksudnya ini apa? Saya kurang tahu juga karena saya belum riset. Dulu ada dalam pendanaan total ada berapa, terus pendanaan aktif total berapa, dan pengembalian terlambat total berapa. Nah lalu di sini juga ada daftar pinjaman. Bisa kita mau lihat daftar pinjaman seperti tadi ya. Maaf, ini saya refresh dulu. Oke, nah lalu selanjutnya kita juga bisa melihat di sini daftar pinjamannya seperti tadi dengan tampilan yang sepertinya sangat lebih mudah dipahami ya. Ini ada jumlah pinjamannya total di sini 259, dan ternyata baru terdanai 10 juta gitu ya. Jadi masih sisa 249 juta lagi. Nah, ini tinggal 4 juta lagi ya, tapi ya karena minimalnya ini 10 juta, jadi ya kita harus 10 juta, nggak bisa lebih. Nah balik ya, ini ada macam-macam ya, dan ini kita bisa men-sorting juga, bisa memfilter juga untuk tipe produknya, misalnya invoice financing, atau misalnya mau buyer financing, atau work capital term loan. Nggak ada di sini, adanya pre-invoice paling nggak tuh. Nah, dan ini ada tingkat resikonya gitu ya. Semakin merah semakin besar resikonya. Dan ini nilai pinjamannya ada yang di bawah 100 juta nih ya, ini 15 juta, ini 20 juta, ini 19 juta, dan ada juga yang 500 juta sampai 1 miliar. Ini 825 juta tuh ya. Dan ada jangka waktunya juga, misal jangka waktu pendek, misal di bawah 60 hari, dan seterusnya. Nah ini juga kita bisa melihat yang sudah terpenuhi, cuman waktunya masih belum selesai gitu, tapi sudah terdanai penuh gitu. Nah ini bisa kita lihat juga. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat portofolio. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah melakukan pendanaan, itu nanti akan masuk di portofolio ini. Jadi misalnya kita sudah pernah melakukan pendanaan dan pendanaannya aktif, itu kita bisa lihat kayak gitu misalnya. Lalu juga ada mutasi. Di sini untuk
bisa mencairkan dana juga, dan bisa juga untuk tambah dana di sini. Nah, ini juga ada kemudahan untuk melakukan pendanaan pinjaman, penerimaan pengembalian dana, dan penarikan dana hasil mendanai. Dengan RDL, Anda bisa mendanai tanpa khawatir dana tertarik secara otomatis. Jadi RDL ini rekening dana lender. Jadi kita bisa daftar rekening dana lender gitu ya. Jadi nanti untuk setiap nanti kita mau melakukan pendanaan pinjaman atau penerimaan pengembalian pendanaan atau penarikan dana hasil mendanai, itu bisa langsung ke si rekening dana lender ini atau RDL ini, dan ini bisa masuk juga gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk peer-to-peer lending atau dari platform Investri. Kita lanjut ke video selanjutnya.